Ya, Pak Ito, perkembangan terbaru ada pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi di Solo 11 Februari lalu di tengah status berkas Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon yang sedang diperbarui. Apa sebenarnya urgensi pemeriksaan Jokowi lagi ini? 2,5 jam loh Pak, 10 pertanyaan. Ya, gini Mbak, kita sekarang kan sudah masuk ke era KUHP dan KUHP baru. Dalam bedanya KUHP dan KUHP baru dan lama, kalau dulu itu intinya adalah balas dendam, ya restributif. Kalau sekarang adalah restoratif. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sesuai dengan permintaan daripada mereka pihak pelapor. Nah, sekarang penyidik melaporkan dan kita ya jujur saja saya menyampaikan satu hal yang sangat apresiasi dengan kenegarawan Pak Jokowi ya. Meskipun beliau sebenarnya nggak hadir juga nggak masalah. Dan beliau nggak usah datang juga nggak masalah. Tapi ini kan beliau juga mungkin ya ingin supaya kasus ini cepat selesai. Karena bagaimanapun ini kan semakin melebar kemana-mana ya. Membawa nama baik keluarga beliau dan lain sebagainya. Saya kira publik juga sekarang ingin mengakhiri drama Korea ini Mbak ya supaya segera selesai. Nah itu yang dikatakan tadi. P19 yang dilakukan oleh jaksa adalah salah satu memenuhi permintaan daripada pihak pelapor. Oh, jadi ini termasuk dari permintaan kejaksaan berarti ya Pak? Jelas, memenuhi permintaan daripada pelapor. Karena pelapor mengatakan ada saksi-saksi ahli yang belum diambil keterangannya. Nah, meskipun di sini penyidik mempunyai hak prerogatif. Saksi ini capable tidak. Orang mengaku saksi ahli, berarti dia punya latar belakang dong keahliannya. Kalau dia nggak punya latar belakang keahliannya, bagaimana kita mau ini kan lama-lama panjang terus ya. Nah tentunya juga penyidik juga mempunyai satu prerogatif sampai batas mana permintaan mereka ini bisa dipenuhi. Ya nanti jangan sampai dikatakan tidak profesional. P19 itu adalah hal yang sangat lumrah ya. Wajar ya Pak ya? Wajar. Kenapa? Karena kalau tidak ada P19 polisi memaksakan, jaksa pun juga pasti tidak mau menerima. Itu resikonya. Dan kedua, sekarang kalau orang dikatakan bahwa loh dia itu kan sekarang Pak Jokowi misalnya ya memasukkan pasal-pasal, saya kira itu masyarakat betul-betul tersesatkan dengan pendapat itu. Kenapa? Penetapan seorang tersangka dan pasalnya bukan dilakukan oleh pelapor, tapi oleh penyidik berdasarkan dari peristiwa yang dilaporkan. Bukan dari pengacaranya juga ya Pak? Sangat tidak, sangat bukan. Dan itu nanti penyidik melihat, karena itu tanggung jawab penyidik loh. Dan tanggung jawab jaksa, bukan pengacara. Jadi pengacara masukin pasal ini, nggak mungkin lah itu. Tidak mungkin terjadi, karena kita kan independen ya. Iya. Itu Pak. Baik, Pak Ito, Anda pernah mengatakan bahwa pasal-pasal yang menjerat para tersangka itu bisa otomatis gugur jika ijazah itu terbukti palsu ya Pak ya? Pasti. Iya, tapi jika ternyata asli, sejauh mana sebenarnya ancaman hukuman bagi yang kemudian terbukti menyebarkan Pak Ito? Tergantung nanti keyakinan daripada hakim ya. Tentunya ini kan berdasarkan tuntutan daripada jaksa. Jaksa melihat ini masuk unsur pidananya, ancaman hukumannya sekian. Hakim nanti akan menentukan ancaman hukuman itu ada ringan ataukah yang berat. Tapi kalau kasusnya ini misalnya sifatnya kumulatif ya, jadi misalnya dia sini terbukti, yang kedua terbukti, 3 terbukti, maka tentu hukumannya lebih berat. Tapi kalau namanya alternatif pakai yunto, ini nggak terbukti, ini kena terbukti, nah yang terbukti cuman ini, akan melihat. Jadi secara proporsional penjatuhan hukuman itu tergantung daripada hakim. Tapi itu harus masuk laporan baru lagi berarti ya Pak Ito, bukan dalam kasus ini? Atau otomatis ketika? Otomatis dong. Otomatis. Yang udah ada semua tuh kan ada kan 310, 311 sampai dengan pasal 42, 27 ya, itu semuanya itu nanti akan masuk di dalam satu rangkaian perbuatan yang oleh penyidik setelah dilakukan penelitian peristiwanya, pasal-pasal ini yang dilanggar oleh orang tersebut. Nah, objek hukumnya apa? Objeknya adalah masalah ijazah kan. Kalau ijazah ini memang betul hakim mengatakan bahwa ijazah itu asli, maka semua sangkaan ini memenuhi unsur. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa ijazah itu ternyata adalah diragukan oleh hakim atau dikatakan itu tidak asli, maka semua ini akan gugur otomatis. Jadi kenapa kita tidak nungguin aja sih proses pengadilan? Sekarang penetapan tersangka dikatakan kriminalisasi. Saya perlu luruskan ya Mbak Tasya, kriminalisasi itu polisi bekerja berdasarkan BAP. Dari BAP berdasarkan keterangan daripada orang-orang yang diminta, baik saksi ataupun mungkin tersangka. Yang ketiga adalah masalah ada ketentuan hukum yang tadi dikawal oleh kejaksaan.
Kalau dikatakan orang itu nanti ternyata tidak bersalah ya oleh hakim, maka bolehlah dikatakan itu kriminalisasi gitu. Saya ingin bicara soal teknis penentuan apakah ini asli atau tidak asli. Apa saja kira-kira yang akan jadi parameternya, Pak Ito? Termasuk kemudian mungkin bisa tolong dibahas karena kan kemudian kita dipaparkan dengan bukti-bukti baru soal bagaimana cap itu berbeda, bagaimana foto itu atau seluruh ijazah itu dianggap terlalu baru untuk ijazah yang kita perkirakan mungkin harusnya 40 tahun, kertasnya tidak setajam itu. Bagaimana sebenarnya pihak kepolisian dan mungkin nanti pengadilan akan menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu? Dalam pasal 184 ayat 1 Mbak, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi ahli yang betul-betul ahli. Kemudian keterangan daripada laboratorium forensik ya, yang memang itu sudah disumpah. Jadi nggak bisa sekarang minta harus ada pemeriksaan yang independen. Dari mana aturannya? Ada, negara kita negara hukum. Semua ada aturan yang harus dipenuhi. Nah, kalau sudah nanti dari keterangan laboratorium forensik dikatakan memenuhi unsur bahwa ini betul-betul asli, cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan saksi ahli. Saksi ahli nanti bisa berargumen di sana. Tapi kan kita harus melihat di sini bahwa apa yang dikatakan itu asli atau palsu itu fakta. Jangan sampai kalau mau nanti mereka juga mengajukan juga hasil penelitiannya dari fotokopi mungkin ya. Karena kan bagaimanapun juga di sini kan contohnya ada waktu itu Pak Groseno misalnya mengatakan, oh di sini saya melihat bahwa fotonya Pak Jokowi itu berbeda. Lah iyalah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya loh Pak, ada yang sampai mempertanyakan jangan-jangan itu bukan Jokowi. Ya sekarang kan semua kembali pada fakta Mbak. Fakta ya, jangan sampai sekarang kan saya bilang tadi antara fakta melawan opini. Masyarakat pasti akan mudah yang tidak paham tentang masalah ini mudah terbawa opini. Kalau yang sudah tahu paham ini sudah selesai. Kemudian yang kedua kan masalah materai misalnya. Dikatakan ada 500 ternyata materainya 100 sama-sama 100. Nah ini kan pembohongan kepada publik ya. Saya kira mungkin saya sangat menyesalkan ya bagaimanapun juga kita ini sebagai mantan penyidik ya, mantan polisi, kita sebelum bertindak berpikir dulu deh. Ya, nanti akhirnya orang berpikir oh ini masih ada masalah politiknya nih karena siapa dia akan ditelusuri kan rekam jejak kita gitu kan. Jadi saya Pak Arianto kebetulan kami berdua di penasihat ahli Kapolri, tugas kami adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, memberi pemahaman jangan sampai ada narasi-narasi yang justru menyesatkan mereka gitu. Tapi apa jawaban Pak Ito terhadap pertanyaan bagaimana sebenarnya Polri bisa menjaga dan menjamin integritas seluruh proses ini ketika ini sebenarnya melibatkan mantan orang nomor 1 di Indonesia yang kemudian berkembang wacana-wacana di publik yang mengatakan bahwa ya iyalah ya ini mantan presiden. Polri kan mungkin masih ada orang-orangnya di dalam institusi kepolisian yang kemudian lebih memihak padanya. Itu wajar pendapat itu Mbak, dan kita tidak bisa menafikan ya. Tapi kita kan negara hukum, ada proses hukum, ikuti aja proses hukum. Kenapa sih takut? Kalau orang dikatakan kita dikriminalisasi dengan penetapan tersangka, tempuh jalur pra-peradilan, kenapa nggak berani? Pertanyaan saya itu. Sekarang semua negara di negara hukum ini kembali kepada bagaimana hasil daripada proses hukum yang terjadi. Simpel aja Mbak, begitu aja lah. Kita nggak usah lah berandai-andai bikin opini yang pasti semua orang kan punya pemikiran, latar belakang pendidikan, kemudian juga pengalaman yang berbeda. Pasti juga. Tapi kalau sudah masuk mengerucut dalam proses hukum, ikuti proses hukum. Kenapa nggak berani? Jadi Pak Ito cukup yakin bahwa yang saat ini sedang menangani kasus Pak Jokowi, dugaan ijazah palsu, dugaan pencemaran nama baik, itu akan benar-benar independen dan memang menjaga kasus ini tetap murni penegakan hukum sesuai dengan undang-undang, begitu ya Pak? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin dengan profesionalisme polisi, profesionalisme kejaksaan, yang buktinya tidak ada tekanan-tekanan ya Pak? Itu. Sama sekali nggak ada Mbak. Kemudian ditambah lagi dengan nanti di pengadilan tergantung ya. Saya kira nanti orang puas tidak puas kan pasti ada lah. Iya. Nanti ada babak baru lagi mungkin Mbak Tasya ya. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya babak barunya ya Pak Ito. Pak Ito, tapi saya ingin bicara sedikit soal bagaimana saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo, Tiva dan Rismon itu sedang diuji materi ke MK. Apa kira-kira implikasinya terhadap kasus ini? Ini Mbak, kita juga harus paham ya, MK itu keberadaannya untuk apa sih? Fungsi dan peranan MK.
kebetulan Pak Wakil Ketua MK itu ya, yang mulia Pak Saldi Aziz itu teman saya dulu. Saya juga pernah sama-sama kursus di Amerika sama beliau. Beliau orang yang sangat berintegritas, sangat profesional. Kemarin kan disebutkan kan banyak pasal-pasal yang mungkin sebetulnya sudah tidak berlaku lagi saat ini dengan adanya KUHP baru. Iya, boleh saya sebutkan ya Pak ya. Jadi Ya, kemarin itu ada pasal 30. 310 KUHP lama, Ya, 311 ya, dari KUHP lama, kemudian ditandem dengan pasal 433 dan 434 KUHP baru, ya, ditambah pasal 27A Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga tahun 2024. Ini semua intinya merasa dikriminalisasi begitu ya Pak Ito? ya. Nah kan di situ kan kita lihat apakah itu memang harus diuji di MK. Kenapa kata dia tidak di MA, itu kan ranahnya MA. Ini salah alamat berarti ya Pak Ito? Ya itulah, kan kemarin udah disampaikan juga. Sebetulnya kan yang disampaikan oleh Pak Saldi Isra mengatakan kepada Pak Refli yang quote and quote dia ahli tata negara. Iya, Ya. padahal ada Pak Refli Harun ya di situ. Ya, dia kan mengatakan seperti kura-kura dalam perahu kan, pura-pura tidak tahu gitu kan. Tapi ya inilah Mbak, satu hal yang unik penanganan peristiwa ini adalah digoreng kemana-mana yang membuat masyarakat bingung. Tapi bagi kita yang tahu permasalahan sebenarnya, bagi kita yang memang profesional, masalah itu sama sekali adalah kita anggap sebagai entertain aja. Ya. Oke. Kapan kasus ini akan berakhir? Kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak Ito. Baik, Tetaplah Mbak. bersama kami pemirsa. Kasih Paham akan kembali sesaat lagi.